Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bayu Kresna Bayu dari Informatika Angkatan 19 dengan NIM 19 13 51 16 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan apa itu Task Manager beserta dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman pernah nggak sih ketika menjalankan suatu program ya atau aplikasi di device teman masing-masing, terus tiba-tiba aplikasinya itu freeze atau mengalami kendala seperti macet, bahkan sampai not responding atau sama sekali nggak bisa di close dan dihentikan gitu kan. Pasti sangat bingung kan, ini apa sih yang terjadi, ini ada apa dengan device saya atau ini ada apa dengan laptop saya. Nah, di sini adalah fungsi utama dari Task Manager, yaitu memonitoring apa yang terjadi pada proses-proses yang ada di laptop atau di device masing-masing ya. Jadi dengan adanya Task Manager itu kita bisa tahu ini aplikasi saya kenapa gitu, kok tiba-tiba ngedown, tiba-tiba nge-lag kadang kan, terus bahkan sampai mengalami freeze, not responding, sampai benar-benar error, tidak bisa di close dan tidak bisa diapa-apain gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah Task Manager ya, ini bagian proses. Nah, oke, kita sekarang berada di dalam Task Manager. Di sini adalah fitur yang ada di Task Manager. Pertama adalah di bagian proses ini. Di proses ini kita bisa melihat berbagai macam proses yang dijalankan oleh laptop kita masing-masing ya, atau PC atau device masing-masing. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Windows 10 dan seperti inilah tampilan dari Task Manager-nya. Nah, yang pertama adalah aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi yang running di laptop saya, dan ada dua aplikasi, yaitu Task Manager itu sendiri dengan juga OBS Studio. OBS Studio ini adalah software yang saya gunakan untuk merekam layar ya. Jadi saya merekam layar tuh menggunakan OBS Studio. Terus di sini kita juga bisa memonitoring. Ini OBS Studio ini memang merupakan salah satu aplikasi yang lumayan agak berat ya, karena di sini dia satu aplikasi tapi CPU-nya sudah mencapai 20%. Ini udah agak-agak berat mungkin untuk laptop-laptop atau PC dengan spek di bawah ya, pasti bakal sangat berat untuk merunning aplikasi ini. Ini milik saya sudah 20% dengan RAM yang digunakan sampai 160 MB. Disknya 0,1 MB per detik, networknya 0, karena di sini saya tidak menggunakan jaringan apapun ya, karena offline kan saya buat video ini tidak dengan cara online. Untuk GPU, apa sih GPU? GPU itu graphic card, karena di sini OBS ini kan berhubungan dengan grafik ya, karena ini merupakan software yang berhubungan dengan video gitu, untuk membuat video atau mengedit bahkan untuk menangkap layar. Jadi di sini dia memerlukan GPU. Jadi ada GPU bahkan sampai hampir 30% ini. Memang agak berat sih ini aplikasinya. Terus kemudian ini background process. Background process adalah proses-proses yang berjalan di latar belakang. Jadi untuk teman-teman yang hidup di zaman yang sangat modern ini, sebenarnya sangat beruntung sih, karena pada komputernya itu sudah sangat modern, bahkan bisa menampung banyak proses sekaligus, bahkan itu prosesnya benar-benar dijalankan bersamaan ya. Ini background proses sampai 65, ini benar-benar 65 ini semua. Ini coba bayangkan kalau teman-teman hidup di zaman era-era komputer generasi 1 ya, itu kan prosesnya itu satu persatu gitu. Jadi seumpama kita running antivirus, jadi antivirus itu satu aplikasi diselesaikan dulu semua prosesnya, baru kita bisa membuka aplikasi yang lain gitu. Jadi seumpama
prosesnya banyak kayak gini, itu pasti akan memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan prosesnya. Terus di sini juga ada fitur seperti ntext ya. Ntext ini berguna untuk menghentikan secara paksa proses atau aplikasi yang sedang running. Kita coba untuk melakukan ntext ya. Benar, saya akan membuka WhatsApp. Kita coba. Nah, di sini sudah ada WhatsApp ya. Wah, ini sampai kayak gini nih. Kita akan coba untuk melakukan ntext di sini. Ini ada di sini ya. Atau teman-teman juga bisa melakukan klik kanan, maka akan muncul juga fitur ntext. Kita coba. Nah, hilang. Ya gitu itu ya kurang lebih yang ada di sini. Masih banyak sih, cuman fitur-fiturnya cuman yang enggak semuanya itu sering dipakai gitu. Mungkin seperti open file location juga itu akan membuat kita menuju langsung ke lokasi di mana file-file yang ada di aplikasi yang kita maksud gitu. Sebelum kita text manager, kita klik kanan, terus kita ketik open file location, maka kita akan menuju ke lokasi di mana file tersebut disimpan gitu, filenya dari aplikasi ini, text manager ini nanti. Oke, mungkin cukup di sini dulu ya untuk yang di bagian proses. Oke, sekarang kita beralih ke bagian performance. Dari sini kita akan melihat berbagai macam grafik ya. Ini merupakan performa yang dialami oleh perangkat kita, mulai dari CPU, ada RAM juga ini, ada harddisknya, GPU grafik card ini. Kebetulan laptop saya memiliki 2 GPU ya. Yang pertama Intel HD grafik, yang kedua adalah GeForce. GeForce ini GPU yang biasa digunakan untuk melakukan rendering berat. Pertama kita coba cek dulu ya di bagian CPU. CPU saya ini menggunakan Intel Core i3 generasi 6 dengan kecepatan 2 GHz. Nah, proses yang sedang dijalankan ini sampai 164 proses ini. Benar-benar udah canggih ya, ini 164 proses ini dikerjakan secara langsung gitu, nggak berurutan, nggak satu persatu gitu. Kalau bayangin kalau kita menggunakan komputer-komputer pada generasi-generasi yang lama itu, seumpama prosesnya dilakukan satu persatu itu parah banget sih. Ini kecepatan 2 GHz ya, yang ini performanya 32%. Sekarang berlanjut ke memori. Nah, memori RAM, kebetulan RAM saya sudah lumayan ya, walaupun ini sebenarnya banyak sekali yang nggak terpakai ya. Ini contoh seperti in use ini RAM yang saya gunakan itu sampai 2,7 GB dan itu masih sisa sekitar 5,2 GB lagi ya. Ini benar-benar jarang terpakai, yang berat mungkin buat main game doang nih. Soalnya ya untuk kalau running itu pada era sekarang menurut saya sih 4 GB itu udah cukup sih, walaupun ya untuk orang-orang yang sering sekali nyiksa PC atau laptopnya mungkin bahkan membutuhkan RAM yang sangat banyak itu, menyiksa seperti seumpama ini kita menanding OBS ya, OBS sampai 34% nih, terus kita buka lagi aplikasi yang lain tanpa menutup OBS nya, bahkan nambah lagi sih penggunaan RAM-nya ini. Itu untuk orang-orang yang normal seperti saya sih ya gini, jadi sebelum saya kerjakan dulu satu program, setelah itu kita tutup langsung buka program baru supaya menghemat RAM ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian harddisk. Ini harddisk saya, ini harddisk ini kok 0% ya, mungkin karena tidak ada kegiatan. Coba kita kerjain dikit sih harddisk ini. Nah, yang terjadi, oke, tadi sempat naik ya, itu tadi saya membuka text Windows Explorer ya, jadi tadi si grafiknya agak naik karena si harddisk ini dia mencoba secepat mungkin mencari data-data yang dibutuhkan gitu. Jadi
si harddisk ini ada di dalam. Ini termasuk jelek sih harddisk saya karena masih menggunakan HDD gitu, belum SSD. Kecepatannya ini kecepatan average response time, active time, ini kecepatan membaca, kecepatan menulis. Capacity harddisk saja itu 466 GB. Sistemnya kerja, bagi file juga bekerja. Ini adalah model dari harddisk saya ST500 LT012 strip 1 DJ142. Nah, ini harddisk saya transfer write. Lanjut ke GPU. Ini ada lagi tuh bawaan Intel era HD Graph. Ini 3D renderingnya sampai 33% ini. Ini bagian yang sangat tersiksa ketika teman-teman desain melakukan sebuah 3D rendering semacam edit video gitu. Jadi kita benar-benar membutuhkan HD grafik gitu, karena kalau kita menggunakan CPU itu kasihan gitu, karena dari jumlah thread dan handlesnya itu biasanya untuk GPU itu lebih banyak gitu. Jadi lebih bagus gitu untuk digunakan sebagai rendering video. Bukan video juga doang sih, game juga kalau ngerender game itu lebih bagus juga menggunakan HD grafik. Terus ini ada juga GPU kedua saya, modelnya ada Nvidia GeForce yang ini sudah lumayan jadul sih, tapi masih kuat lah kalau untuk rendering ringan dan juga memainkan game-game ringan. Mungkin untuk yang bagian performance sampai sini aja ya. Dari propertinya, GPU memori. Nah, ini GPU memorinya sekitar 6 GB ya ini. Kecepatannya sampai 2 GB. Share GPU memorinya 4 GB. Oke, sampai sini aja. Oke, berikutnya kita sampai pada bagian app history ya. Jadi di sini itu adalah layanan untuk memonitoring berapa banyak sih resource CPU dan jaringan yang digunakan untuk akun pengguna kamu. Jadi contohnya kita berbagai macam akun ya yang ada di 3D view ini, kamera, connect, feedback, hub, film. Jadi kita akan melihat resource-nya ya. Karena saya ini komputernya baru saja dinyalakan dan tidak menggunakan data jaringan apapun, jadi nggak ada aktivitas login aneh-aneh di sini. Semuanya networknya 0 MB, 0 MB, meter juga sama 0 MB, CPU time juga 0 semua, kecuali ini feedback hub. Ini feedback ini seperti feedback dari PC ke user ya. Jadi ya pasti ada sih ini, pasti ada terus. Office. Oh iya, Office. Ada sempat buka Office sedikit doang sih, sebentar doang lagi. Oke, di sini switch. Oh iya ya, 3D view. Ya, mungkin kita langsung ke bagian startup aja. Nah, di sini startup ini adalah jendela di mana kita bisa mengatur beberapa program yang berjalan ketika kita men-startup PC kita gitu. Jadi mau kita mau gitu, kayak waktu kita baru saja menghidupkan PC, terus aplikasi ini langsung dijalankan secara otomatis gitu. Jadi ini di sini ada beberapa aplikasi yang diizinkan untuk berjalan secara langsung, bahkan ketika device kita itu baru dinyalakan ini, seperti update WhatsApp ini juga enable. Tapi not measure itu gimana ya maksudnya, dia itu nggak terlalu dipentingkan gitu, nggak terlalu diutamakan gitu. Yang high ada nggak ya, coba high APG clean up. Nah, ini pasti high sih satu-satunya, soalnya APG ini merupakan antivirus ya. Jadi ketika saya nyalakan gitu laptopnya, maka si clean up-nya langsung mencari oh iya, yang kemarin sampah-sampahnya dibersihin gitu. Jadi sampahnya dibersihin, cas yang tidak terpakai juga dibersihin gitu. Jadi
enteng gitu lah laptopnya. Ini pasti ini langsung kayak high gini nih, publishernya dari FPG langsung, statusnya tersedia atau berjalan ya, enable ini, jadi juga naik. Terus tadi juga ada yang saya disable sih. Steam ini saya sudah jarang sekali sih main game sih, mungkin saya disable aja supaya enggak membuat komputer jadi berat ya, karena kadang teman-teman pasti juga merasakan ketika kita buka itu ketika kita baru buka itu kadang kok tiba-tiba kok nge-lag ya kalau kalau baru dibuka itu laptopnya atau baru nyalakan. Jadi cuman jika teman-teman baru nyalain laptop atau PC pasti mengalami bahwa kok kenapa sih PC kita kalau atau laptop kita ketika baru dinyalain itu pasti nge-lag gitu, pasti kok sini berat gitu, karena ya ini startup ini mereka ini mungkin beberapa dari sini itu merupakan program-program yang berat ya, ketika kita nyalain running semua gitu. Nah di sini kita bisa mengendalikannya gitu, kita bisa melakukan ininya startup impact-nya bisa kita atur, terus dia statusnya bisa kita matiin. Ini juga Discord tadinya sering dipakai sih itu karena enggak udah mulai jarang, jadi kita disable supaya tidak memakan performa dari masing-masing komponennya di device kita. Oke, kita mungkin lanjut ke user ya. User ini saya juga sama sekali tidak pernah aneh-aneh ya ini karena laptop saya ini dari dulu juga belum pernah saya bawa untuk mengikuti program-program aneh. Jadi untuk user saya cuma satu, namanya juga untuk nickname user saya itu juga masih Acer ya, masih bawaan, belum pernah saya otak-atik sih. Ini total ya, ini total prosesornya ada sudah sampai 52 lebih. Jadi ketika kita mempunyai satu laptop dengan dua user, maka di sini akan tampil dua user dan juga akan terlihat statistiknya dari masing-masing user kita. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya untuk yang bagian user ini. Dan kita juga bisa disconnect ini untuk mendisconnect salah satu user yang kita hendaki ketika kita sini memiliki banyak user gitu, terus mungkin merasa terganggu atau salah satu usernya malah membebani device kita terlalu banyak. Oke, disconnect aja, jangan bikin pusing. Kita lanjut ke bagian details. Ini adalah details program-program yang berjalan ya. Ini mulai dari yang program aplikasi sampai yang di background, ini semuanya lebih detail lagi di sini. Username CPU, memori, bagian service. Service ini adalah semacam layanan-layanan yang tersedia ya, seperti ini gain activation runtime, statusnya stop semua, stop ada RNL service. Acrobat update service ini running ya, ini tandanya si layanan ini tuh running ya, entah saya juga kurang tahu layanan seperti apa yang running di laptop saya ini, jadi dituliskan statusnya running. Terus ini juga app info, statusnya running ya, kurang lebih seperti di bagian service itu berbagai macam layanan yang tersedia dari berbagai macam aplikasi itu bisa kita lihat di sini. Sistem-sistem dalam semua sistem-sistem yang berada di local disk C itu. Local disk C itu kan merupakan penyimpanan yang khusus diperuntukkan untuk sistem. Nah di situ semua ada yang layanan-layanan seperti ini di local disk C ya. Coba buka option always on top. Terus minimize, enggak terlihat ya di videonya. Ya sudah, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan dari saya. Mohon maaf ya, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.